Kritikan mencuat dalam beberapa hari terakhir. SBY yang kerap mengkritik pemerintahan Jokowi dibalas dengan sindiran Jokowi melalui kunjungannya ke proyek Hambalang yang mangkrak sejak masa pemerintahan SBY. Dibalas dengan sindiran Jokowi melalui kunjungannya ke proyek Hambalang yang mangkrak sejak masa pemerintahan SBY. Mengkritik pemerintahan Jokowi dibalas dengan sindiran Jokowi melalui kunjungannya ke proyek Hambalang yang mangkrak sejak masa pemerintahan SBY. Mengkritik pemerintahan Jokowi dibalas dengan sindiran Jokowi melalui kunjungannya ke proyek Hambalang yang mangkrak sejak masa pemerintahan SBY. Kritikan mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang ditujukan kepada Presiden Joko Widodo dan kunjungan Presiden Jokowi ke proyek mangkrak di Hambalang menjadi dua peristiwa langka yang tidak terpisahkan. Kedua momen tersebut menjadi simbol persaingan tingkat tinggi antara kedua tokoh bangsa tersebut. Dalam beberapa hari, SBY kerap mengkritik semua kebijakan pemerintahan Jokowi, baik dalam hal politik, ekonomi, dan masalah lainnya. Pengamat politik LIPI menilai kritikan SBY terhadap pemerintahan Jokowi sebagai hal yang tidak etis. Agak aneh kalau beliau mencoba membanding-bandingkan apa yang beliau lakukan selama pemerintahannya dengan apa yang dilakukan Pak Jokowi gitu. Tidak etis gitu. Tidak pantas saja. Sementara itu, kunjungan Jokowi ke proyek mangkrak Hambalang 2 hari lalu dinilai sebagai sindiran balasan yang ditujukan terhadap mantan Presiden SBY. Belusukan melalui kunjungan ke Hambalang itu bagi saya itu pukulan yang sangat telak pada Pak SBY. Sebab bagaimanapun Hambalang itu menunjukkan bahwa apa yang diklaim sebagai sukses, keberhasilan di masa lalu itu tentu masih menjadi pertanyaan. Politikus Partai Demokrat Ruhut Sitompul membantah adanya persaingan politik antara Presiden Jokowi dengan mantan Presiden SBY. Ya, semua dalam keadaan baik kok. Ya mungkin ada yang coba-coba ingin memperkeruh suasana, tapi bagi kami nggak ada. Pak SBY saya rasa sama juga dengan Pak Jokowi dalam berpolitik itu mengalir. Jadi marilah kita sama-sama selalu membuat Indonesia ini menjadi kondusif, jangan gaduh terus. Saling sindir dan berbalas pantun di media sosial antara Jokowi dan SBY membuat hubungan mereka merenggang. Dalam pernikahan anak Gubernur Jawa Timur Soekarwo Sabtu malam, kedua tokoh bangsa tersebut tidak bertemu meski hadir pada lokasi yang sama. SBY dan keluarga datang selang 1 jam setelah kepulangan Presiden Joko Widodo dan rombongan. Kritikan di media sosial juga terjadi dilakukan oleh mantan Menteri Pemuda dan Olahraga di masa pemerintahan SBY yang juga Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Roy Suryo. Tweet Presiden Jokowi tentang proyek Hambalang yang disebutnya mangkrak dibalas oleh tweet dari Roy Suryo dengan menyebut Jokowi harus membaca lagi rekomendasi DPR. Gaduh tweet proyek Hambalang juga muncul dalam bentuk meme yang beredar di media sosial. Netizen menyandingkan foto tur di Jawa yang dilakukan SBY dengan tur di Hambalang Presiden Jokowi. Menteri Pemuda Olahraga baca itu, ya, sehingga dengan demikian di situ jelas betul itu tidak bisa dilakukan atau dilakukan karena ada rekomendasi misalnya dari ABCD. Kemudian itu masih ada ban atau masih ada katakanlah petunjuk dari KPK, tidak boleh kita menyentuh sama sekali karena masih ada hal-hal yang diperlukan masih dalam status barang bukti. Nah, jadi yang saya khawatirkan ada masukan yang tidak tepat ini kepada saya sayang kepada Presiden Jokowi, ya. Jangan sampai kemudian ada orang-orang yang niatnya mencari muka terhadap beliau, akibatnya tampak lebay gitu ya, sehingga malah justru seolah-olah turun ke bawah. Memang betul itu yang diinginkan masyarakat, tapi kalau sudah ada rekomendasi kan sayang gitu. Artinya waktu beliau habis ya hanya untuk mengulangi yang sebenarnya sudah ada pada kesimpulan sebelumnya.
Sejak tahun 2012, proyek pembangunan Sport Center di Hambalang, Bogor, Jawa Barat dihentikan untuk sementara setelah ada rekomendasi Komisi 10 dan instruksi dari KPK. Proyek ini pemirsa dibangun di atas lahan seluas 32 hektar, di mana PT Adikarya dan PT Wijaya Karya bertindak sebagai pelaksana proyek. Nilai proyek mencapai 1,2 triliun. Namun karena kasus korupsi, kerugian negara ditaksir mencapai 463 miliar rupiah. Selamat sore pemirsa, tol Surabaya Mojokerto seksi 4 secara resmi dibuka oleh Presiden Joko Widodo. Mulai hari ini jalan bebas hambatan tersebut resmi beroperasi dan dalam kesempatan tersebut Presiden menegaskan pembangunan tol di Indonesia masih sangat lamban dibandingkan dengan negara lain. Didampingi sejumlah menteri, Presiden Joko Widodo membuka tol Surabaya Mojokerto seksi 4 yang menghubungkan wilayah Krian dan Mojokerto, Jawa Timur. Tol sepanjang 18,47 km tersebut mulai hari ini secara resmi telah beroperasi. Presiden menegaskan jika pembangunan tol di Indonesia masih sangat lamban dibandingkan dengan negara lain. Presiden mencontohkan Tiongkok yang sudah membangun 60.000 km tol dengan estimasi setiap tahunnya membangun 4.000 km. Sedangkan di Indonesia, meski sudah merdeka sejak 70 tahun lalu, baru bisa membangun tol 840 km. Untuk itu, Presiden menargetkan tol Trans Jawa mulai dari Surabaya hingga ke Merak, Banten harus diselesaikan pada tahun 2018 mendatang. Cara-cara kerja lapangan yang kita inginkan sehingga kita bisa mengejar ketertinggalan pembangunan infrastruktur dari negara-negara yang lain. Karena dengan infrastruktur inilah nantinya kita harapkan mobilitas orang, mobilitas barang semuanya bisa cepat dan biaya transportasi bisa lebih murah, biaya logistik bisa lebih murah dan akhirnya barang-barang kita akan lebih kompetitif dan lebih harganya akan lebih murah. Setelah meresmikan tol Surabaya Mojokerto, Presiden Joko Widodo meresmikan Bendungan Nipah di Sampang, Madura, Jawa Timur. Jokowi menilai bendungan sebagai kunci ketahanan pangan di masa mendatang. Dalam pidato peresmiannya, Jokowi menegaskan kembali komitmen pemerintah dalam mengembangkan infrastruktur. Selain jalan, bendungan menjadi prioritas lain dalam pembangunan infrastruktur pemerintahan Jokowi JK. Bendungan dianggap sebagai kunci dalam ketahanan pangan di masa depan. Bendungan Nipah dibangun untuk dapat berfungsi dalam umur layanan 50 tahun. Oleh sebab itu, pengelolaan bendungan yang berkelanjutan menjadi keharusan. Sebab itu kenapa kemarin kita putuskan tahun kemarin untuk dipotong bendungannya, limpahannya sehingga segera bisa dioperasikan. Nanti kalau nggak segera dioperasikan, nggak dipotong itu, udah mulai tahun 2008 berhenti, kemudian nggak diisi, nanti kita takut kayak kasus Jatigede. Pemirsa, mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Presiden Joko Widodo terlibat saling kritik. SBY mengkritik pemerintahan Jokowi karena terlalu menguras anggaran di sektor infrastruktur. Sementara Presiden Jokowi melakukan inspeksi mendadak di proyek Wisma Atlet Hambalang yang mangkrak sejak pemerintahan SBY. Mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono melakukan safari politik ke sejumlah daerah di Pulau Jawa. Dalam kegiatan beratribut Tour de Java itu, tepatnya di Pati, Jawa Tengah, Ketua Umum Partai Demokrat ini mengkritik pemerintah yang tengah gencar membangun proyek infrastruktur. Ia meminta pemerintah tidak perlu menguras anggaran di sektor infrastruktur di tengah perekonomian nasional yang sedang lesu. Apalagi dana yang dikuras berasal dari pendapatan negara yang digenjot dari wajib pajak. 2 hari setelah kritik bergulir, Presiden Joko Widodo melakukan inspeksi mendadak